Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Ruben Neves jadi rebutan Arsenal dan MU. Dilansir dari Daily Mail, dua tim besar akan bersaing untuk mendapatkan tanda tangannya. Mereka adalah Arsenal dan Manchester United. Arsenal mau menjadikan Ruben Neves sebagai penerus Granit Xhaka. Dari kubu Manchester United, Neves akan diproyeksikan menjadi pengganti Pogba yang dipastikan bakal hengkang. Wolves dikabarkan siap menjual Ruben Neves. Harga dibuka mulai dari 70 juta pound sterling atau setara 1,2 triliun rupiah. Kalahkan Greuther Fürth, Dortmund kunci posisi runner-up. Greuther Fürth versus Dortmund berlangsung di Sportpark Ronhof. Dortmund baru membuka keunggulan 1-0 di menit ke-26 lewat Julian Brandt. Tuan rumah mampu menyamakan kedudukan di menit ke-70 berkat aksi Jessic Ngankam. Dortmund kembali memimpin 2-1 di menit ke-72 berkat gol kedua Julian Brandt. Pada menit ke-77, Dortmund kembali mencetak gol lewat aksi Felix Passlack. Tak ada gol tambahan sampai laga tuntas, Dortmund menang dengan skor 3-1. Dortmund sukses mengunci posisi kedua dengan 66 poin meski masih ada satu laga tersisa di musim ini. Betis versus Barcelona, Blaugrana menang dramatis. Betis versus Barcelona berlangsung di Stadion Benito Villamarín. Barcelona mencuri keunggulan lebih dulu di babak kedua lewat Ansu Fati. Namun, tak lama berselang, Marc Bartra menyamakan skor menjadi 1-1. Gol kemenangan Blaugrana 2-1 datang di injury time lewat Jordi Alba. Dengan hasil ini Barcelona makin mantap di posisi kedua dengan 69 poin dari 35 laga dan mengunci tiket ke Liga Champions. Torino versus Napoli, Il Partenope menang 1-0. Pada laga yang dihelat di Olimpico Turin, Napoli tetap menurunkan tim terbaiknya meski sudah memastikan lolos ke Liga Champions musim depan. Setelah berimbang tanpa gol di babak pertama, Napoli akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-73 lewat aksi Fabian Ruiz. Inside the area and scores! Hingga pertandingan berakhir, skor 1-0 untuk kemenangan Napoli bertahan. Tim asal Naples itu bertahan di posisi ketiga klasemen dengan 73 poin dari 35 laga, sedangkan Torino di posisi ke-10 klasemen Liga Italia dengan 47 poin. Chelsea versus Wolverhampton Wanderers tuntas 2-2. Bertanding di Stamford Bridge, Chelsea sempat kesusahan melawan Wolves setelah 0-0 di babak pertama, 4 gol tercipta dari kedua tim di babak kedua. Romelu Lukaku memborong 2 gol Chelsea pada menit ke-56 dan menit ke-58. Sementara 2 gol Wolves dicetak Trincao pada menit ke-79 dan Conor Cody di masa injury time. Skor 2-2 menutup jalannya pertandingan. Hasil imbang membuat Chelsea masih berada di peringkat ketiga klasemen Liga Inggris dengan mengkoleksi 67 poin dari 35 laga. Adapun Wolves tertahan di peringkat ke-8 dengan 50 poin. Brighton versus MU, The Seagulls hajar Ronaldo dan kawan-kawan 4-0. Bertanding di Amex Stadium, MU kesulitan sejak menit pertama. Gawang tim tamu bahkan bobol lebih dulu di menit ke-15 lewat aksi Moise Caicedo. Memasuki babak kedua, MU malah kembali kebobolan. Brighton bisa menambah 3 gol lagi, masing-masing lewat Marc Cucurella di menit ke-49, Pascal Gross di menit ke-57, serta Leandro Trossard di menit ke-60.
Kekalahan membuat MU tertahan di peringkat ke-6 klasemen Liga Inggris dengan 58 poin dari 37 laga, sementara Brighton naik ke peringkat ke-9 dengan 47 poin dari 36 laga. Liverpool versus Tottenham selesai tanpa pemenang. Pada pertandingan di Anfield, Liverpool tampil dominan tetapi tidak mampu membongkar pertahanan Tottenham. Yang ada, Liverpool tertinggal duluan di menit ke-52 lewat gol Son Heung-min. Namun Luis Diaz menyamakan skor di menit ke-72. Hanya menambah 1 poin, Liverpool menang memuncaki klasemen Liga Inggris dengan 83 poin dari 35 laga, unggul selisih gol atas Manchester City. Namun City bisa unggul 3 poin andaikan mengalahkan Newcastle United malam nanti. Sedangkan Tottenham tertahan di posisi kelima dengan 62 poin. MU dipastikan gagal ke Liga Champions musim depan. Menghadapi Brighton and Hove Albion di Amex Stadium, MU dihajar telak. Raksasa Liga Inggris itu kalah dengan skor 0-4. Kekalahan itu membuat MU masih mengkoleksi 58 poin dari 37 laga. Dengan menyisakan 1 pertandingan sisa, MU dipastikan tak akan bisa mengejar Arsenal di peringkat keempat yang sudah mengkoleksi 63 poin. MU sendiri kemungkinan cuma bisa menjaga posisinya di peringkat ke-6, artinya Ronaldo dan kawan-kawan cuma bisa tampil di Liga Eropa musim depan. Lukaku akhiri 5 bulan puasa gol di Premier League. Chelsea memang gagal mengalahkan Wolverhampton Wanderers, tetapi Romelu Lukaku bisa tersenyum usai buka puasa gol di laga tersebut. Dengan tambahan 2 gol, Lukaku pun kini jadi top scorer sementara Chelsea di seluruh kompetisi dengan 14 gol, termasuk 7 gol di Liga Inggris, unggul dari Kai Havertz dengan 13 gol dan Mason Mount dengan 12 gol. Disinggung tak layak berkostum Manchester United, Bruno Fernandes minta maaf. Gelandang Manchester United Bruno Fernandes meminta maaf kepada para fans setelah kekalahan telak 0-4 melawan Brighton and Hove Albion. Setelah laga yang mengecewakan itu, fans menyanyikan lagu yang menyebut Bruno tak layak mengenakan seragam Manchester United. Ya, saya merupakan salah satu pemain yang tidak layak untuk mengenakan seragam Manchester United, kata Bruno dikutip dari Sky Sport. Apa yang kami lakukan hari ini atau yang saya lakukan pada hari ini memang tidak memuaskan. Ini membuat saya tak layak mengenakan seragam ini. Saya menerima sepenuhnya ungkapan tersebut. Lanjutnya, ekspresi Ronaldo saat MU dilumat Brighton tersenyum getir dan geleng kepala. Cristiano Ronaldo tak bisa menahan kekecewaannya saat Manchester United dihajar Brighton and Hove Albion. Bintang asal Portugal itu terlihat frustasi pada pertandingan tersebut. Saat MU kebobolan untuk yang ketiga kalinya, Ronaldo terlihat tersenyum sarkas. Ia juga beberapa kali menggeleng-gelengkan kepalanya seperti tak puas dengan pencapaian rekan-rekannya. Salah satu pundit Sky Sport, Dion Dublin, mempertanyakan tingkah Ronaldo di laga tersebut. Menurutnya, tingkah Ronaldo mengartikan situasi yang tak baik-baik saja di MU. Jurgen Klopp, usai Liverpool ditahan Tottenham, quadruple rasanya tak mungkin. Liverpool gagal memetik angka penuh saat bertemu Tottenham Hotspur di Anfield. Pertarungan kedua kesebelasan berakhir dengan skor imbang 1-1. Hasil itu membuat kans Liverpool untuk meraih quadruple musim ini akan berat. Pelatih Liverpool, Jurgen Klopp, juga mengakui beratnya mendapatkan 4 gelar sekaligus dalam semusim. Saya tidak senang, tetapi tidak sesedih para pemain saat ini, dan adalah tugas saya untuk menjelaskan mengapa sesuatu terjadi seperti ini, ucap Klopp dikutip BBC. Itulah mengapa meraih quadruple sangat tidak mungkin. Ada alasan mengapa tidak ada yang melakukannya di kompetisi sepak bola Inggris, namun kami masih akan terus berjuang, tambahnya. Paul Pogba tertarik membelot ke Manchester City. Kabar transfer Liga Inggris diramaikan kabar minat Manchester City untuk memboyong gelandang Manchester United Paul Pogba. Menurut laporan The Guardian, Paul Pogba pun tertarik pada minat Manchester City dan ingin mencoba bermain di bawah asuhan Pep Guardiola.
Sementara itu, Guardiola juga percaya bahwa mantan pemain Juventus tersebut bisa beroperasi dalam peran yang lebih dalam di lini tengah. Dikatakan bahwa Manchester City bersedia menawarkan kontrak 4 tahun kepada Pogba dengan opsi untuk diperpanjang 1 tahun lagi. Saingi MU rekrut Frenkie de Jong, Manchester City siap berikan Bernardo Silva untuk Barcelona. Pemain Manchester City Bernardo Silva dikabarkan masuk dalam radar klub raksasa Liga Spanyol, Barcelona, pada bursa transfer musim panas 2022 nanti. Namun masalah finansial yang mendera Blaugrana menjadi masalah sehingga mereka mesti menjual Frenkie de Jong terlebih dahulu sebelum mendatangkan pemain baru. Meski demikian, satu informasi tambahan muncul bahwa pelatih Manchester City Pep Guardiola bahkan menginginkan Frenkie de Jong untuk memperbaiki lini tengahnya usai kalah dari Real Madrid di Liga Champions. Roman Abramovich terima 75 triliun rupiah usai lepas Chelsea ke Todd Boehly dan 2 konsorsiumnya. Todd Boehly dan 2 konsorsiumnya telah menandatangani kesepakatan untuk membeli Chelsea dari Roman Abramovich dalam kesepakatan yang dilaporkan bernilai sekitar 4,25 miliar pound sterling atau setara dengan 75 triliun rupiah. Todd Boehly dan timnya masih menghadapi 2 rintangan lagi sebelum mereka secara resmi mengambil alih. Dia terlihat berfoto di Stadion Stamford Bridge, London pada Jumat 6 Mei dan sekarang persetujuannya akan diajukan ke pemerintah dan Liga Inggris. Diharapkan Liga Inggris akan menyetujui pengambil alihan dalam waktu dekat setelah mereka selesai melakukan uji pemilik dan direktur. Kalau ingin raih Ballon d'Or 2022, Benzema harus antar Real Madrid juara Liga Champions. Karim Benzema bisa saja meraih Ballon d'Or 2022, namun Benzema harus berhasil mengantarkan Real Madrid meraih juara Liga Champions pada musim ini. Hal itu disampaikan langsung oleh bek sayap veteran milik Barcelona, Dani Alves. Dia memiliki setiap peluang untuk memenangkannya karena apa yang dia lakukan, namun Liga Champions akan memiliki banyak pengaruh, ucap Alves seperti yang dikutip dari Marca. Ini alasan Gareth Bale absen dari perayaan juara Real Madrid. Absennya Gareth Bale dari perayaan juara Real Madrid jadi tanda tanya besar. Hubungan Bale dengan fans Madrid sudah buruk, sikapnya membuat situasi semakin sulit. Fans Madrid pun mengecam Bale karena tidak menunjukkan dukungannya terhadap tim. Biar begitu, kini Carlo Ancelotti coba memberikan penjelasan. Bos Madrid itu mengatakan bahwa Bale tidak bisa ikut dalam tur bus karena cedera punggung yang menyakitkan. Bale bahkan tidak bisa berjalan di hari selebrasi juara Liga, dia cedera. Jika kondisinya baik, dia pasti bersama rekan-rekannya, ujar Ancelotti. Setiap pemain mengasihi Bale dan begitu pula sebaliknya, ketika Anda punya masalah punggung Anda akan sulit bergerak. Saya pernah mengalaminya, lanjutnya. Bagus Kavi berpisah dengan FC Utrecht setelah hanya dimainkan 7 menit. Bagus Kavi berpamitan dengan klub yang 1,5 musim terakhir menaunginya di Belanda, Jong Utrecht. Melalui unggahan via akun Instagram resminya, pemuda asal Magelang ini pamitan dengan klub kasta kedua Liga Belanda ini. Secara keseluruhan, Bagus Kavi hanya dimainkan selama 7 menit dalam 2 kesempatan laga kasta kedua Liga Belanda 2021-2022 sebagai pemain pengganti. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!